Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 2, kami akan menjelaskan PPT bersama kelompok saya. Sebenarnya kami bertiga, cuman yang satu lagi sedang sakit, jadi kami akan menjelaskannya dengan berdua saja. Di sini saya bernama Siti Rahmawati, Saya Regina Fitri. dan yang teman kami yang satu lagi adalah bernama Raihan Tri. Mohon maaf untuk pembahasan dari definisi, manfaat, tujuan, dan dampak serta bentuk dan lembaga-lembaga yang ada di kerjasama. Definisi akan dibacakan oleh Regina. Definisi kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, baik dilakukan antara dua negara atau lebih. Kerjasama ekonomi internasional dapat berlangsung pada beberapa aspek, yakni bidang perdagangan, teknis, dan keuangan. Definisi yang menurut para ahli di antaranya ada banyak, cuman kami hanya mengambil dua. Yang pertama yakni Daugherty yang itu dan Platgrass. Kerjasama internasional adalah suatu hubungan antar negara berbeda yang tidak ada unsur kekerasan atau paksaan dan disertakan secara hukum internasional dalam upaya memberikan kebebasan dalam membangun negaranya sendiri. Yang kedua dari Holsti, kerjasama internasional yakni kolaborasi yang dilakukan setiap negara dalam melihat masalah nasional negaranya yang dianggap perlu dalam penanganan, baik lantaran jika tidak dilakukan akan mengancam kesatuan dan persatuan. Manfaat diantaranya: 1. Meningkatkan pendapatan negara. 2. Menjaga kestabilan harga dalam negeri. 3. Memperluas ketersediaan lapangan kerja. 4. Mempercepat pembangunan nasional. 5. Memperkuat daya tawar Indonesia dalam pergaulan dunia. Dan yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya yang tidak dimiliki di dalam negara tersebut. Sementara tujuan umum kerjasama ekonomi internasional adalah mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama dan meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dunia, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan dan meningkatkan dewasa negeri tersebut. Dampak kerjasama ekonomi internasional. 1. Meningkatkan keuangan negara. Kerjasama ekonomi internasional memberikan banyak manfaat kepada negara kita Indonesia. 2. Meningkatkan daya saing ekonomi. Ialah kerjasama ekonomi internasional akan menciptakan daya saing ekonomi yang sehat di antara para anggotanya. 3. Meningkatkan investasi. Ialah kerjasama ekonomi internasional dapat meningkatkan investasi pada negara yang bersangkutan. 4. Menambah devisa negara. Kerjasama ekonomi, khususnya bidang perdagangan, akan menambah devisa negara yang bersangkutan. Yang kelima, memperkuat posisi perdagangan. Ialah kerjasama ekonomi internasional akan membantu negara-negara anggotanya untuk bersaing dengan perdagangannya. Dampak negatif. 1. Ketergantungan dengan negara lain. Banyak dan mudahnya pinjaman dana pada Indonesia menyebabkan negara kita tergantung pada bantuan negara lain. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak dapat mengembangkan pembangunan dengan baik.
2. Intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Ketergantungan pada negara lain akan membuka peluang negara tersebut mempengaruhi kebijakan ekonomi negara yang bersangkutan. Hal ini akan menyebabkan banyak timbulnya kebijakan yang menyengsarakan rakyat. 3. Masuknya tenaga asing ke Indonesia. Kerjasama ekonomi internasional membuka peluang masuknya tenaga kerja asing ke dalam negeri. Hal ini menyebabkan banyak tenaga kerja dalam negeri yang tersingkir oleh tenaga asing. 4. Mendorong masyarakat hidup konsumtif. Barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri akan mendorong masyarakat untuk memakainya. Hal ini akan menimbulkan pola hidup yang berbeda-beda di dalam masyarakat tersebut atau konsumtif. Berikutnya adalah bentuk dan lembaga kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. A. Kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antara negara satu dan negara lainnya. B. Kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia. C. Kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional adalah kerjasama ekonomi antara negara-negara yang satu kawasan dan negara-negara dalam kawasan yang berbeda. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional. Yang pertama adalah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi paling terkenal di dunia. PBB memiliki 192 anggota yang mengabdikan diri untuk kemajuan perdamaian dan stabilitas global. PBB memiliki peran penting dalam bisnis internasional. Peran PBB dalam bisnis internasional antara lain: 1. Perjanjian PBB mengatur standar norma teknis. Standar norma teknis ini memiliki fungsi sebagai infrastruktur lunak untuk ekonomi global. 2. PBB berusaha menyiapkan lahan investasi di negara-negara berkembang. 3. PBB berusaha mengatasi masalah lingkungan global untuk mendukung bisnis yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah ASEAN. ASEAN adalah badan kerjasama ekonomi antara negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1947 yang didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura. ASEAN memiliki beberapa komite pada bidangnya masing-masing. Berikut ini komite-komite yang terdapat di ASEAN. 1. Komite of Agricultural and Forest, disingkat CFAF, yaitu komite yang bertugas mengurusi makanan, pertanian, dan kehutanan. 2. Komite on Trade and Tourism, COTT, yaitu komite yang bertugas mengurusi perdagangan dan pariwisata. 3. Komite on Finance and Banking, COFB, yaitu komite yang bertugas mengurusi keuangan dan perbankan, dan ada lain-lainnya. Berikutnya adalah AFTA. AFTA adalah organisasi perdagangan bebas yang ada di wilayah ASEAN. Pada tahun 1972, Indonesia bersama dengan Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand memutuskan untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas di antara mereka. Proyek tersebut disebut AFTA. Pendirian AFTA bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara di kawasan ASEAN dan menarik investasi. Selain itu, AFTA juga bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara ASEAN. APEC. APEC adalah badan kerjasama ekonomi negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1989. OPEC, Organisation Petroleum Exporting Congress. OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak.
badan-badan kerjasama ekonomi di bawah PBB. Ekonomi di bawah PBB. Selain badan-badan kerjasama ekonomi yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa badan kerjasama ekonomi lainnya yang berada di bawah PBB. Berikut ini badan kerjasama ekonomi yang berada di bawah PBB. 1. International Monetary Funds (IMF) adalah lembaga moneter internasional yang bertujuan untuk membantu negara-negara yang mengalami defisit neraca pembayarannya. 2. Food Agriculture Organization (FAO) adalah organisasi pangan dan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pakan dunia. 3. International Labour Organization (ILO) adalah organisasi perburuhan internasional yang bertujuan untuk memperjuangkan keadilan dan perbaikan nasib buruh di dunia. 4. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) adalah organisasi pembangunan PBB yang tujuannya memajukan industri-industri di negara berkembang. 5. World Trade Organization (WTO) adalah organisasi yang memiliki tugas menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan perdagangan bebas dunia yang akan dimulai pada tahun 2020. Artinya sudah terjadi di tahun 2020 dan sekarang sudah terjadi. WTO memiliki 5 prinsip, yaitu perdagangan tanpa diskriminasi, perdagangan yang lebih bebas secara bertahap melalui perundingan, prediktabilitas melalui ikatan dan transparansi, mempromosikan melalui ikatan dan transparansi, mempromosikan kompetisi yang adil dan mendorong reformasi pembangunan dan ekonomi. Sekianlah video pembahasan yang dari PPT tugas kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan dalam PPT video kali ini. Dan juga untuk teman-teman sekalian, mohon memaklumi karena kami juga masih belajar dalam membuat tugas kami. Dan untuk guru kami, Bu Uti, mohon maaf karena kami tidak lengkap, anggota kelompoknya hanya berdua saja. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.